Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Permata? Semoga sahabat Permata dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap produktif walaupun di rumah aja. Ngomong-ngomong di rumah aja, kita juga harus memperhatikan asupan nutrisi dan gizi yang baik untuk diri kita agar kita tetap terjaga kesehatan dan terhindar dari serangan virus atau bakteri. Oke? Nah, untuk itu hari ini Live Talk Permata kita akan membahas mengenai gizi seimbang saat di rumah aja dengan narasumber kita yaitu Kak Hesti Arimbi Kusyanti. Halo, apa kabar Kak Arimbi? Kak Arimbi ini adalah seorang nutrisionis atau ahli gizi di Rumah Sakit Permata Depok. Nah, oke, kalau gitu nanti kita langsung aja berbincang-bincang mengenai asupan gizi yang baik untuk kita di tengah wabah COVID seperti ini agar kita bisa terus menjaga kesehatan kita ya Kak ya. Baik, kalau gitu kalau dulu kan kita mengenal 4 sehat 5 sempurna ya Kak ya. Nah, itu masih berlaku nggak sih untuk masa sekarang saat ini? ya? Ini menarik ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna nih menjadi hal menarik karena mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa 4 sehat 5 sempurna tuh sudah lama tidak berlaku lagi. Gitu. Iya, dulu kan kita selalu diajarin di sekolah. Iya, betul ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu mungkin sebelum kita bahas kenapa kok udah nggak diterapkan lagi. Jadi 4 sehat 5 sempurna ini dulu memang dikampanyekan sama pemerintah untuk kita terapkan sebagai pola makan kita. Ya, yang konsepnya tuh dia piring makan kita yang isinya 4 sumber nutrisi utama yaitu makanan pokok ya, makanan pokok, kemudian lauk pauk. Zaman dulu kita bilangnya lauk pauk ya. Kemudian sayuran, buah dan juga disempurnakan oleh susu. Jadi dia bilang si 5S-nya itu 5 sempurnanya adalah si susu. Iya, nah itu mungkin untuk orang awam masih ingatnya 4 sehat 5 sempurna ya, tapi di momen ini nih senang banget bisa nyampein bahwa 4 sehat 5 sempurna tuh udah nggak lagi berlaku. Kenapa begitu Kak? Jadi mungkin ini kan sifatnya ilmu pengetahuan ya. Kalau ilmu pengetahuan mungkin kita sepakat bahwa sifatnya nggak kekal ya. Pasti selalu berkembang, update. Jadi bukan berarti 4 sehat 5 sempurna tuh dihapuskan atau tidak digunakan lagi, melainkan dikembangkan, kemudian diperbaharui sesuai dengan ilmu pengetahuan yang baru, kemudian sesuai dengan kondisi masalah gizi yang ada saat ini. Jadi untuk masalah gizi sendiri, ya sedih sih ya, masalah gizi makin kesini mungkin makin banyak. Jadi kayaknya kalau kita masih menerapkan 4 sehat 5 sempurna tuh udah nggak sesuai gitu. Salah satunya masalah gizi yang masih ada, gizi buruk. Ya, gizi kurang, kemudian obesitas ya, itu jadi ya betul masih menjadi angka yang cukup tinggi di Indonesia khususnya, dan dia nggak kenal usia. Jadi kayaknya kalau kita masih 4 sehat 5 sempurna udah nggak sesuai. Iya, kita kan nggak berkembang. Iya betul. Ya. Lebih ke nggak sesuainya itu sih. Makanya digantilah si 4 sehat 5 sempurna atau dikembangkanlah dengan pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang. Iya, sesuai dengan judul kita hari ini ya. Iya. Nah, oke, kalau gitu apa sih Kak yang dimaksud dengan gizi seimbang itu? Gizi seimbang. Jadi untuk pedoman gizi seimbang ini, untuk perbedaan signifikannya ya, kalau 4 sehat 5 sempurna kan dia menyamaratakan porsi makan untuk semua kalangan. Iya, betul. Semua kalangan. Iya. Betul. Kalau misalnya pedoman gizi seimbang, dia diberikan sesuai dengan perbedaan jenis kelamin, kemudian usia, kemudian kondisi kesehatannya, kemudian ada aktivitas fisik juga di situ dikasih tahu. Sedangkan kalau 4 sehat 5 sempurna nggak mencantumkan itu semua. Gitu ya. Terus 4 sehat 5 sempurna juga dia mendewakan sebuah susu sebagai penyempurna. Sementara kalau di pedoman gizi seimbang kita bilang kalau susu itu menjadi salah satu sumber protein yang sama pentingnya sama yang lainnya. Jadi kita nggak mendewakan yang lain, nggak mendewakan salah satu jenis gizi tertentu, tapi kita samakan kebutuhan pentingnya sifatnya. Jadi untuk sekarang lebih berkembang ya sesuai dengan kebutuhan, tidak disamaratakan kebutuhan setiap orang. Iya, jadi dia kalau itu kan pedoman gizi seimbang lengkapnya ya, tidak hanya ngomongin makan. Tapi kalau untuk gizi seimbangnya sendiri,
yaitu susunan pangan sehari kita, ya, yang itu kan dibedakan jumlah dan porsinya sesuai dengan usia, kemudian jenis kelamin, kemudian kondisi kesehatan akan beda untuk anak, untuk lansia, untuk dewasa, untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui itu dibedakan. Kemudian mereka nggak lupa untuk menerapkan juga aktivitas fisik sehari-hari. Gitu. Buat para ABG yang sekarang lagi di rumah aja kan mungkin lebih banyak rebahan aja nih. Ya, terus ada juga kita nggak lupa untuk selalu memantau berat badan. Sebaiknya kita memantau berat badan kita itu kapan aja? Iya, kalau untuk berat badan sih intinya kalau kita rutin, nggak juga setiap hari sih ya, maksudnya bisa dalam sebulan kita coba cek atau dalam sebulan berapa kali kita cek. Karena kenapa dia dijadikan poin penting juga, karena kalau kita mengalami penurunan berat badan atau peningkatan berat badan dalam waktu yang nggak masuk akal, misalnya terlalu cepat gitu ya, itu tentu aja jadi tanda tanya dong buat kita. Kenapa nih kok kita terus turun berat badannya drastis gitu ya? Kenapa kita berat badannya naik drastis? Berarti kita pola makannya lagi nggak bener nih kayak gitu. Dan yang terakhir, pola hidup bersih dan sehat. Itu yang hal pentingnya ya. Jadi itu mungkin lebih dibedakannya itu, makanya lebih kompleks tapi lebih personal ke masing-masing dan juga lebih menyesuaikan. Berarti kalau seperti itu kan tiap orang harus memiliki prinsip-prinsip makan ya, seperti tepat jam, kemudian tepat apa lagi tadi Kak? Jumlahnya dan jenisnya itu gimana tuh Pak? Jadi kalau harus memperhatikan hal-hal betul ya. Kalau untuk gizi seimbang memang kita juga perhatikan ke situ. Jadi kalau soal jam, mungkin frekuensi makan ya, untuk kita yang insya Allah dalam kondisi sehat, kita biasa atur bisa 3 kali frekuensi makan utama, yaitu di sarapan, kemudian makan siang, dan juga makan malam atau sore menjelang malam gitu ya, jangan terlalu malam juga makannya. Kemudian kita bisa selipkan selingan, snack. Kita kan suka nyemil nih, warga-warga masyarakat Indonesia tentang nyemil, boleh, jadi nggak dilarang, tapi diletakkannya di waktu antara makan utama gitu. Jadi misalnya kita sarapan, kan kadang-kadang sebelum makan siang kita suka udah lapar lagi, jam 9, jam 10 gitu ya, itu boleh diisi selingan. Kemudian makan siang, kemudian jam sebelum kita ke makan malam, sore-sore juga boleh nyemil, itu di jam 4 sampai jam 3 jam 4 itu boleh gitu. Terus kalau sama aja nih, mumpung kita lagi live, sarapan itu menjadi hal yang sangat penting. Iya, sangat penting karena sering banget ditinggal baik itu oleh anak-anak atau orang dewasa. Kenapa kita bilang penting? Karena sebelum kita mulai aktivitas di pagi hari kita butuh energi gitu ya. Dari mana lagi sumbernya kalau nggak dari sarapan gitu. Jadi sarapan itu penting karena biasanya ada yang nggak mau sarapan atau sakit perut gitu ya. Ada yang atau takut nggak biasa makan pagi gitu ya, takut ngantuk nantinya ya. Jadi kita harus ubah stigma tersebut karena justru sarapan itu sangat penting. Tujuannya selain memang butuh untuk sumber energi, kita kan akan makan biasanya kalau orang kerja atau anak sekolah akan diberikan waktu istirahat untuk makan itu di siang ya. Iya, siang. Kalau kita nggak sarapan, rasa lapar kita akan memuncak di ujung di siang gitu ya. Akhirnya kita akan makannya nggak kontrol, jadinya kayak nggak apa-apa makan banyak. Tadi kan nggak sarapan ini gitu ya. Nah itu salah ya. Jadi setiap makan lebih baik disesuaikan dengan waktunya sehingga apa yang kita konsumsi akan seimbang dengan kalori yang kita keluarkan. Jadi menghindari kita juga dari berat badan lebih dan sebagainya. Jadi ngomong tadi Kak Ardi menjelaskan mengenai sarapan. Kadang ada yang nggak mau sarapan dengan karbo atau gimana, itu boleh. Kalau untuk sarapan dengan karbo itu boleh, nggak masalah. Jadi asal jumlahnya, mungkin kan kalau pagi kita memang nafsu makan belum terlalu tinggi ya. Nah itu bisa dengan porsi yang sedang aja, atau bisa hanya cukup dengan buah dan segelas susu nggak masalah, atau dengan roti atau dengan oatmeal. Kalau mungkin oatmeal nggak suka nggak masalah, hanya dengan 100 gram nasi atau 1 candang nasi dengan sayur atau dengan 1 buah telur itu juga nggak masalah. Yang penting yang penting ada asupan makanan ya supaya badan kita ada tuh loh. Oke, Kak mau tanya juga nih Kak, ada gimana sih cara simpel untuk menghitung kebutuhan kalori setiap
orang per harinya? Setiap orang per hari, ya. Untuk kebutuhan kalori sendiri kita sebetulnya udah dimudahin sama nama teknologi yang ada saat ini. Jadi udah bisa sebetulnya diakses. Kita punya, kalau untuk ngomongin kalori kan harus menghitung berdasarkan berat badannya, kemudian tinggi badannya, kondisi kesehatannya dia, itu beda-beda setiap orang. Tapi nggak usah khawatir, karena kita punya angka kecukupan gizi gitu sesuai dengan peraturan Kemenkes tahun 2019 itu sudah ada, sudah bisa diakses juga di internet, semuanya bisa baca, semuanya bisa menerapkan. Itu akan dibedakan berdasarkan usia, kemudian jenis kelamin, itu tadi ya, kemudian ibu menyusui, lansia dan ibu hamil gitu. Jadi semacam ada rumusannya ya. Justru kita udah nggak bisa rumit, normalnya sudah ada. Jadi bisa mungkin biar lebih tergambar ya, kalau untuk anak-anak itu sekitar 1.300 sampai 1.400 kilokalori per hari. Kemudian untuk pria yang usia produktif mungkinnya itu sekitar 2.600, 2.500 sampai 2.600 kilokalori. Kemudian kalau untuk kita perempuan usia produktif itu bisa di 2.100 sampai 2.200 kilokalori. Kemudian untuk lansia ini agak sedikit lebih sedikit itu gimana? Dia agak lebih sedikit dibandingkan kita, yaitu sekitar 1.600 sampai 1.800 kilokalori. Jadi kenapa lebih sedikit juga karena kan kalau lansia mungkin aktivitasnya nggak sebesar kita, jadi aktivitasnya menurun ya. Kemudian kalau untuk ibu hamil, ibu menyusui dia ada tambahan gitu, karena kan kalau untuk ibu hamil, ibu menyusui kisaran 180 sampai 300 kilokalori. Tambahannya itu dari ditambahkan dengan total kebutuhan energinya dia. Jadi misalnya kebutuhan kita 2.200 ditambahkan dengan misalnya trimester 1 ditambahin 1.800 kakak gitu. Jadi inilah istimewanya PGS ya, dia punya rincian per jenis kelamin, jadi lebih tepat dan lebih sesuai. Nah tadi kali ini bicara mengenai jumlah kalori. Nah kalau kita pengen tahu kalori dalam makan itu gimana Kak? Itu ya, kalorinya juga pada penasaran. Iya, jadi kita pengen tahu apakah kalorinya ini cukup buat kita gitu atau kurang gitu ya. Itu juga udah dikasih kemudahan kita. Itu juga bisa diakses di internet. Maksudnya di search di Google tuh juga kita udah bisa dapat. Jadi kalau untuk banyaknya atau kalori-kalori yang ada di bahan makanan yang kita konsumsi itu bisa kita peroleh dari daftar bahan makanan penukar. Daftar bahan makanan penukar. Jadi di situ akan ada list bahan-bahan makanan yang biasa kita konsumsi, orang-orang Indonesia konsumsi, beserta dengan ukuran rumah tangganya, beserta dengan beratnya, beserta dengan jumlah kalorinya. Gitu. Jadi nanti dia akan dibedakan, mungkin nanti kok banyak banget, nanti dia akan dibedakan per golongannya. Kalau golongan 1 itu golongan-golongan sumber karbohidrat. Ya, kayak misalnya beras, betul, nasi, kemudian bihun, iya. Jadi orang Indonesia kan juga sering mikir kalau nggak makan nasi belum kenyang gitu ya. Itu salah ya, coba ubah stigma itu, karena sumber karbohidrat itu nggak cuma ada di nasi, betul, nggak hanya di nasi. Kita bisa temukan di nasi merah, bihun, crackers, oatmeal, makaroni, aneka pasta ya, singkong, ubi, pimpul, banyak banget. Nah itu nanti di situ akan akan ada daftarnya. Misalnya kalau 100 gram nasi itu sekitar 175 kilokalori atau kayak sekitar 1 sampai 2 centong. Dia akan setara dengan kita mengonsumsi misalnya ya 2 buah kentang yang ukuran sedang. 2 buah kentang berarti 2 centong nasi setara dengan 2 buah kentang yang sedang. Betul, itu totalnya 175 kalori. Atau sama setara juga dengan 4 buah crackers yang tabur gula, mungkin pada tahu ya. Nah, coba kalau misalnya kita ngambilnya 4 buah crackers itu sama aja kita kayak makan nasi 175 kalori. Bahkan kita kadang nggak merasa lebih ya. Gitu. Kemudian ada golongan-golongan lainnya seperti golongan kedua itu sumber protein hewani, kemudian sumber golongan ketiga itu sumber protein nabati kayak tahu tempe, kemudian tofu, kembang tahu, kacang-kacangan, itu semua ada di situ. Kemudian golongan keempat itu ada sayuran.
sayuran juga menjadi bahan makanan yang paling sedikit menyumbangkan kalori. Jadi itu kenapa? Iya, jadi dia ada kalorinya tapi tidak sebesar jenis bahan makanan lainnya. Iya, jadi tetap ada tapi memang nggak besar. Itu dia kenapa kita selalu bilang sayur buah karena selain dia banyak manfaatnya, dia juga nggak nyumbangin kalori yang banyak. Soalnya banyak ditemukan di saat ini tuh ya klien kita, pasien-pasien kita, baik anak-anak maupun dewasa itu banyak juga yang masih nggak suka sayur. Iya, gimana gitu? Jadi kalau caranya biar untuk teman-teman yang nggak suka sayur bisa suka sih. Paling kita pertama kasih kita kasih tahu dulu bahwa manfaatnya banyak loh gitu. Ini kita bisa dapat dengan mudah. Sayur-sayuran juga notabene nggak semahal yang lainnya. Kemudian manfaatnya banyak, kemudian tidak menyumbang kalori yang besar dan bisa membuat kita kenyang lebih lama gitu. Ternyata bisa. Iya, berserat. Oh ya, berserat. Gitu. Jadi kita malas untuk ngemil. Bisa diolahnya dengan dicincang, dicampurkan ke olahan perkedel tahu gitu ya. Atau kita buat dia di steam, dicampurin di sop bareng sama lauk hewani. Jadi sebetulnya macam-macam. Jadi nggak ada alasan untuk nggak suka sayur. Gitu. Tadi Kak ini menyebutkan untuk bisa diakses di mana tuh Kak? Kadang teman-teman kan pengen tahu nih untuk menghitung jumlah kalorinya. Iya, itu tadi bisa search di Google dengan mengetik daftar bahan makanan penukan. Jangan lupa untuk search daftar bahan makanan penukan DBMP. Ini saya lihat di meja udah ada sajian makanan ya. Iya. Apa nih Kak? Oke, jadi setelah kita udah banyak bahas soal gizi seimbang, mungkin banyak juga yang teoritis banget mana aslinya contohnya gitu ya. Iya, betul. Nah ini kita bisa terapkan kita istilahnya di gizi bilangnya isi piringku. Oke, baik. Isi piringku. Nah isi piringku ini berisi semua zat gizi yang kita butuhkan oleh tubuh, di mana sumber karbohidrat itu setara dengan jumlah sayur ya, itu sekitar 3 sampai 4 porsi sehari. Kemudian lauk hewani, lauk nabati. Kalau lauk hewani itu setara dengan kalau misalnya sayur setara dengan sumber karbohidrat, kalau protein setara dengan buah. Oh, harus setara ya? Ada buahnya, iya. Jumlahnya. Jadi kalau ini kita lihat ada nasi. Jadi ini lihat aja. Oke, biar teman-teman bisa lihat. Di sini ada contoh isi piringku atau penerapan gizi seimbang. Jadi di sini kita karbohidratnya punya nasi sekitar kurang lebih 100 gram atau 1 centong, 1 sampai setengah centong. Kemudian kita punya ayam goreng mentega ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh makan makanan minyak, nggak boleh makan yang berlemak bersantan, itu boleh secara gizi yang tepat ya. Kemudian kita milih sumber protein nabatinya itu di 1 potong tempe. Iya, boleh ganti dengan tahu, boleh ganti dengan kembang tahu, 1 sup kembang tahu itu boleh, nggak masalah. Kemudian sayur ya, nih sayurnya ada banyak banget. Capcay, iya, kita sangat mengutamakan keanekaragaman makanan. Jadi kalau bisa di dalam setiap piringku itu ada macam-macam jenisnya gitu, karena nggak semua zat gizi yang kita peroleh itu hanya ada di dalam satu bahan makanan. Jadi kita bisa perolehnya dari banyak jenis bahan makanan. Jenis agar kita kemudian ada bisa konsumsi bersamaan dengan buah, 1 potong buah atau 1 buah pisang, 1 buah jeruk, itu sudah mencerminkan gizi seimbang. Gitu. Nah ini pun nasinya teman-teman sahabat permata juga bisa ganti dengan itu tadi kentang ya, bisa ganti dengan cah bihun atau bisa ganti dengan mie, bahkan mie itu boleh. Tapi kita memang tidak menyarankan banyak-banyak instan gitu ya. Kemudian pasta itu juga boleh. Jadi ini pun nggak harus ayam ya, jadi nanti juga sahabat permata jangan juga hanya mencolok seperti ini, boleh dikombinasikan sesuaikan dengan apa yang ada di rumah. Kak Arif, ini ada pertanyaan dari dokter yang tadi. Gimana ya? Dokter nanya, aku nggak makan hewan yang berkaki, tapi mau mengurangi porsi, tapi takut kurang proteinnya. Ada saran nggak Kak? Ada saran. Oke, ini juga menarik ya pertanyaannya. Jadi sumber protein itu kalau memang yang nggak suka hewani itu nggak masalah, kita bisa dapatkan dari protein nabati.
bahwa jangan sama sekali tidak mengonsumsi protein. Tapi beda lain hal dengan mungkin vegetarian ya. Gitu. Nah, kalau protein bisa kita peroleh dari protein hewani dan nabati. Kalau nggak suka protein hewani bisa diperoleh dari protein nabati. Protein nabati apa? Ada tahu, ada tempe, kemudian kacang-kacangan, kacang merah, kemudian kembang tahu, tofu yang lembut tuh tahu itu bisa kita pakai. Gitu. Jadi buat siapa tadi untuk dokter yang ada di bawah. dokter yang namanya kayak jadi ya tetap terapkan pola gizi seimbang. Kalau misalnya nggak mau lauk hewani, oke boleh didobelin di lauk protein nabati. Kemudian ada pertanyaan dari sahabat Permata, nanya nih Kak, kalau nugget rebus itu sehat nggak? Nugget rebus, nuggetnya itu dari apa nih? Karena kita bisa ngolah apa aja menjadi nugget. Oke, mungkin contoh nugget ayam kali ya, direbus itu nggak masalah. Pengolahan juga menjadi hal yang penting untuk dibahas. Jadi kalau buat kita yang pengen mungkin nggak nambahin banyak asupan kalori itu kita, yaitu pengolahan mungkin jangan terlalu banyak digoreng, jangan terlalu banyak santan mentah. Ya lebih kayak dipepes, dipanggang, ditumis, direbus, dikukus gitu nggak masalah. Bagus. Sebenarnya kita tuh bagusnya itu mengurangi tekanan minum. Kalau kadang ada nih orang kalau dia makan rebus-rebusan itu dia merasa kayak pencernaannya itu lebih plong gitu, lebih lancar dibanding dia tiap hari kayak makan yang olahan yang goreng-goreng gitu. Betul. Jadi untuk pengolahan sendiri kita juga nggak terlalu strict sih sebenarnya, nggak boleh gorengan, nggak boleh santan, nggak boleh gula, itu nggak juga, karena sulit untuk orang-orang untuk masyarakat Indonesia yang tanpa gorengan ya. Jadi gorengan itu jadi hal yang favorit bahkan untuk cemilan. Betul, tapi kalau nggak digoreng nggak crispy kayaknya nggak enak gitu ya. Ya jadi kalau direbus ya jelas ya nggak banyak kalori dari minyak. Tapi kalau misalnya begitu pun nafsu makan juga nggak bagus dong jadinya kan, kalau misalnya direbus terus ya bosan. Jadi kita variasikan pengolahan makan dengan cara digoreng, itu nggak masalah. Tapi misalnya gini, kalau salah satu bahan makanan atau menunya sudah ada yang digoreng, mungkin satunya misalnya lauk hewannya udah digoreng, mungkin lauk nabatinya jangan digoreng, tes tahu gitu. Jadi kita dapat minyaknya tuh hanya dari salah satu jenis menu aja. Jadi kayak kita bisa salah satunya ya. Misalnya lauk yang satu bisa digoreng, yang satunya bisa direbus. Misalnya tadi contohnya kali ini bilang pepes. Nah, ngomong tentang gizi lagi, apalagi sekarang di tengah wabah COVID-19 nih Kak. Kemudian apakah gizi yang penting untuk meningkatkan imunitas kita tuh apa? Kemudian apa sih Kak, boleh dijelasin nggak? Makanan apa yang bisa menaikkan imun? Baik, ya ini juga menjadi pertanyaan yang banyak banget ditanyakan ke aku pribadi. Ya jadi kalau ngomongin soal wabah yang ada saat ini COVID ya, itu kan salah satu jenis penyakit infeksius yang disebabkan oleh novel coronavirus ya. Tapi mungkin aku nggak akan jelasin banyak soal COVID karena di luar wewenang aku, banyak ahli yang bisa lebih menjelaskan. Tapi mengingat ini adalah penyakit infeksius, pasti dong gizi berperan penting. Berperan penting untuk menangkal itu semua, baik itu pencegahan atau yang istrinya yang udah sakit misalnya ya, itu penting. Jadi balik lagi, kita nggak mendewakan salah satu bahan makan atau sumber nutrisi yang ada, tapi kita itu akan bisa memperoleh semua zat gizi yang dibutuhkan untuk menjaga imun kita. Misalnya mungkin yang saat ini lagi vitamin ya, vitamin C vitamin C lagi ya. Jadi kalau untuk vitamin sendiri, vitamin ini juga nggak cuma vitamin C loh yang paling bagus. Kita punya banyak vitamin, ada vitamin yang larut lemak, itu pun dibedakan. Vitamin yang larut lemak dan juga vitamin yang larut air. Kalau vitamin larut lemak kita punya vitamin A, D, E, K. Vitamin A, D kita biasanya nyebutnya ya. Vitamin A buat kesehatan mata, mungkin kita udah pada tahu ya. Bantu juga untuk proses metabolisme tubuh. Itu sumbernya banyak, kita bisa peroleh, gak hanya di sayur buah, kita bisa dapat di ati, susu, kemudian daging, semua bisa dapat. Kemudian untuk vitamin D, ini juga nih, vitamin D itu vitamin yang fungsinya untuk kesehatan tulang. Nah ini bisa diproduksi oleh tubuh kalau misalnya kalau ada bantuan sinar matahari. Itulah yang makanya suka disuruh berjemur ya, itu salah satunya. Secara sadar kita bisa menghasilkan vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Kalau dari makanannya sendiri? Kalau
kalau makanan sendiri kita bisa peroleh dari sayur-sayuran juga, dari keju, susu itu juga bisa kita peroleh. Kemudian vitamin E ini juga penting. Ini adalah sumber antioksidan juga, manfaatnya tentang antioksidan. Kita bisa banyak temukan di sayuran, khususnya sayuran yang berwarna-warni ya, kayak tomat. Kemudian kita bisa dapat di buah-buahan, buah bit juga, kemudian macam-macam. Jadi bisa kita peroleh. Kemudian vitamin apa yang lain? Vitamin K itu sih sebetulnya untuk pembekuan darah. Jadi kalau kita butuh banyak vitamin K untuk menyembuhkan luka lebih cepat kalau kita ada luka. Nah itu bisa juga dapat di sayuran hijau atau serealia. Nah ini juga sama pentingnya vitamin ini yang kadang-kadang suka terlupakan ya. Jadi dikonsumsi dalam kita konsumsi makanan gizi seimbang, insya Allah akan mendapatkan vitamin tersebut. Terus ada vitamin ini ya, vitamin C ya, yang jadi yang lagi didahulukan. Jadi ini juga nih penting. Vitamin C itu memang betul untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Cuman vitamin C pun sebetulnya dibutuhkan sama kita hanya kisaran 75 mg aja per hari. Kalau misalnya kita minumnya berlebihan pun akan terbuang melalui urin. Jadi sayang. Berarti harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu bisa kita peroleh betul dari sayur-sayuran, buah yang berwarna-warni. Kemudian kalaupun memang dari makanan kita rasa nggak cukup, baru mungkin bisa ditambahkan melalui vitamin, itu boleh. Kemudian juga vitamin B juga bagus, penting untuk metabolisme tubuh juga. Itu juga semuanya bisa kita dapatkan jika kita menerapkan pola gizi seimbang. Jadi intinya gizi seimbang kita bisa dapetin semuanya. Insya Allah sistem kekebalan tubuh kita jadi baik ya. Berarti selain sistem kekebalan tubuh juga berat badan kita juga bisa sesuai kontrol, betul. Sahabat pemantau juga ada yang nanya kayak dia sering lapar jam 11, baiknya 11 siang. 11 siang. Nah, baiknya nyemil atau langsung makan siang aja nih? Atau langsung makan siang. Jam-jamnya tanggung soalnya. Itu tadi ya, kalau misalnya kita sarapan, biasanya sih hal itu nggak jarang terjadi. Kalau misalnya kita sarapan dengan yang sumber serat yang tinggi, itu bisa mengenyangkan kita lebih lama, pengosongan lambungnya itu lebih lama gitu. Kalaupun memang lapar banget, tertahankan gitu ya, itu kita boleh nyemil 2 potong nggak masalah. Kalau memang lagi mau jaga berat badan, ya udah kita sadar diri aja, jangan makan yang goreng-goreng lama-lama, kayak udah dengan buah, biskuit, roti boleh nggak masalah. Dengan selai buah boleh nggak masalah. Imbangi juga dengan air putih. Sahabat mata juga mungkin yang di rumah nih bertanya-tanya gimana sih untuk mengetahui status gizi kita, Kak? Status gizi, oke. Itu juga jadi hal yang penting juga untuk kita. Status gizi itu kita bisa lihatnya dari indeks massa tubuh kita. Indeks massa tubuh setiap orang berbeda-beda sesuai dengan berat badan dan tinggi badannya. Kalau misalnya disuruh itu mungkin kita bisa selesainya besok. Iya betul. Jadi kalau indeks massa tubuh itu ada cut-off point-nya atau range-nya, rentangnya. Kalau misalnya dikategorikan status gizinya kurang, itu apabila IMT hasil hitung IMT-nya itu kurang dari 18. Kalau misalnya normal itu rentangnya antara 20 sampai dengan 24,9. Kemudian kalau status gizi lebih itu lebih dari 25. Kemudian kalau obesitas itu lebih dari 30. Nah ini biar kita ahli gizi aja yang pusing ya. Kalau biar ahli gizi yang mau menghitung kebutuhan. Nah, tapi nggak usah khawatir, kita bisa tahu berat badan ideal kita. Ini rumusnya gampang. Nah, ini yang penting. Jadi untuk mengetahui berat badan ideal kita harus tahu dulu tinggi badan kita. Tinggi badan kita dikurangi dengan 100. Dikurangi 100. Iya, dikurangi lagi hasilnya nanti dikurangi dengan 10% dari hasil tadi. Pusing dong. Coba dicatat ya sahabat pemantau. Misalnya beratnya 162 ya. Dikurangi dengan 100 berarti 62 ya hasilnya. 62-nya ini dikurangi dengan 6,2. Nah, itu adalah berat badan ideal kita. Gitu. Jadi kalau misalnya berat badan kita masih di angka tersebut atau kurang dari angka tersebut, itu masih dalam kategori normal. Berarti kalau misalnya kita belum mencapai itu, kita harus meningkatkan jumlah kalori ya. Kalau kita nyaman di berat badan itu nggak masalah. Kalau kita nyaman nggak masalah. Iya, karena sebetulnya sih lebih personal ya, kita harus hitung juga IMT-nya. Cuma kalau nggak jauh banget dari itu nggak masalah. Apa
atau kalau mau peningkatan juga nggak mesti langsung banyak, nggak bisa langsung drastis, bertahap aja. Oke, baik. Kalau gitu, boleh dong Kak minta nasihatnya buat sahabat permata terkait dengan gizi, khususnya kita dalam gizi di area wabah seperti ini, dalam untuk meningkatkan imunitas kita, menjaga kesehatan kita. Gitu. Boleh. Jadi untuk nasihatnya sendiri, nasihatnya banyak sebenarnya yang udah banyak tahu. Yaitu tadi kita berpedoman pada 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama adalah keanekaragaman pangan. Keanekaragaman pangan. Itu. Jadi kita di Indonesia ini banyak sumber pangan yang belum kita cicipin mungkin, padahal punya nilai gizi yang baik dan banyak. Ya, jadi macam-macamin aja makanan yang kita konsumsi, tapi dalam konteks yang tepat ya, jumlah yang tepat, pengolahan yang tepat, dan jenis yang tepat. Kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik. Ya. Aktivitas fisik. Yang kedua aktivitas fisik. Jadi buat yang kita lagi yang harus di rumah aja, kita nggak hanya rebahan aja, kita bisa aktivitas fisik kayak apa? Kalau di rumah bantu orang tua nyapu, betul, atau olahraga sendiri di dalam rumah ya. Terus sekarang udah banyak ya videonya di YouTube untuk bisa diikuti di rumah. Terus mungkin kalau yang masih harus bekerja, dibandingkan kita naik lift misalnya, mungkin kita bisa turunkan naik tangga gitu. Ya, jadi banyak aktivitas fisik yang bisa kita lakukan. Kemudian untuk yang poin ketiga adalah pola hidup, menjaga berat badan tadi, selalu mengoptimalkan dan memantau berat badan normal kita. Dan yang keempat adalah pola hidup bersih dan sehat. Itu dia tadi 4 poin dari Kak Arimbi. Yang pertama adalah tadi apa? Apa tadi? Keanekaragaman pangan, kemudian aktivitas fisik. Betul. Yang ketiga tadi apa saya lupa ya. Baru sedikit udah lupa. Yang ketiga memantau berat badan. Kemudian yang terakhir adalah perilaku hidup sehat. Iya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, Kak, kita mau ini dong Kak, ada demo ini ya? Ini buat cemilan sehat. Boleh. Jadi untuk cemilan sendiri itu sesuatu yang boleh kita konsumsi ya tadi. Nah, cuman paling jenisnya aja nih apa. Terus juga ini hari ini kita bisa diumumin yang simple dan juga masih tetap sehat. Oke, coba ya. Sudah ada? Kita demo untuk buat cemilan sehat. Terima kasih. Kita akan membuat kita akan membuat salad buah. Oke, kali ini Kak Arimbi akan membuat cemilan sehat, yaitu salad buah. Oke, kita saksikan coba ya. Jadi kenapa kita pilih salad buah? Pertama, nggak menutup kemungkinan cemilan lainnya juga bisa konsumsi. Nah, kalau ini kan karena yang simple nih buat teman-teman yang lagi di rumah aja, kita bisa gunakan buah apa aja yang ada di rumah. Oke ya. Ini apa aja nih? Oke, banyak nih macam-macam. Jadi lebih bagus ya. Ini insya Allah akan bermanfaat dan gizinya banyak, vitamin, mineral juga banyak. Kita di sini punya melon. Oke, ya, melon. udah di potong-potong lucu ya Bu. Iya. Terus ada strawberry ini optional aja ya buat yang suka aja. Kalau misalnya ada permasalahan nggak bisa konsumsi yang asam, itu bisa mengganti dengan yang lain. Buah belimbing, buah murung. Ini sudah dicuci bersih, sudah dipotong. Kemudian kita punya semangka lucu gitu Mas. Terus ada buah apel, ya ini juga sudah dicuci bersih, sudah dikupas. Mungkin kalau yang pengen menggunakan kulit juga kulitnya tetap boleh, nggak masalah. Asalkan sudah dicuci ya. Kemudian kita punya buah pir, juga sama halnya dengan apel. Terus juga ada sedikit tips kalau untuk apel sama pir, kan mungkin dia akan cepat browning ya kalau itu. Setelah kita cuci, kita kupas, kita bisa rendam dia di air dingin. Air dingin yang diberi sedikit garam. Itu juga opsional sih. Kemudian yang terakhir kita punya jeruk. Ya, jeruk juga jeruk apa aja. Kemudian pelengkapnya adalah ini. Ini apa? Kayak mayones. Bukan, jadi ini dia. Ini tips juga dari kita. Ini kita gunakannya yogurt. Biasanya aku sering nemuin salad pakai mayones. Pakai mayones ya biasanya kita ya. Enak soalnya. Enak ya, karena kandungan kalorinya pun
juga lebih enak. Oke, kenapa kita milih yogurt? Karena beda halnya dengan mayo. Kalau mayo kan memang bahan dasarnya minyak sama kuning telur ya, diaduk sampai jadi seperti ini. Kalau yogurt itu kan sumbernya dia dari susu yang non fat difermentasi, sehingga penyumbang kalorinya nggak terlalu besar dan juga baik untuk bakterinya, baik untuk kesehatan pencernaan kita. Kata lain lebih sehat ya, Mbak. Ya, kita coba ya. Ini super simpel banget ya. Karena seperti ya biar bersih. Jadi tuangin aja semuanya. Mungkin mau bantu nih. Ini tuh gampang banget. Cuman Ini aku pakai ini juga boleh. Ini cuman dimasukin aja ya. Terus jumlahnya karena buah ini nggak banyak banget kalau Ini semuanya boleh nggak? boleh. Suka ya sebenarnya. Asam-asam seger kayak. Seger kayaknya ya. Oke. Cantik juga kan warnanya, terus juga bisa dikonsumsi sama siapa aja. Mungkin ada buah pir, ini juga enak banget. Oke. Ini apel ya? Apel, buah apel. Sahabat Permata di rumah bisa bikin pakai buah yang tersedia di rumah aja Iya, ya. Nggak usah boleh. maksain ngikutin kayak ini. Iya. Ini kan kita biar Variatif. menggambarkan aja bahwa kita punya nih banyak jenis buah. Kita masukin jeruknya. Sip. Siapa yang nggak tergoda coba lihat ini, ya kan? Iya, seger banget. Seger, warna-warni, sehat pula ya. Terus udah tuangin aja yogurtnya, ya. Dituangkan. Terus juga kalau mau yogurt yang sudah berasa kayak yogurt drink yang rasa strawberry, blueberry itu masih nggak masalah. Tapi dengan catatan ini juga kita sudah tidak menambahkan ini ya. Jadi ini yogurtnya plain? Iya, kita gunakan yang original yang plain. Karena kita udah nggak usah tambahin lagi mayo, kita nggak usah tambahin lagi gula, atau kita nggak usah tambahin lagi keju. Biasanya banyak ya sekarang lagi in pakai keju. Itu Boleh nggak sih kalau misalnya pakai mayo, pakai yogurt terus pakai keju gitu? untuk optional boleh sih, Boleh. nggak masalah. Tapi jangan lagi tambahkan susu kental manis atau gula ya. Itu akan menambahkan kalorinya. Nah, udah kayak gini aja, terus bisa kita konsumsi bareng-bareng sama keluarga. Bisa ditempatkan seger banget tuh. seger banget. Ini bisa juga disimpan, bisa langsung dikonsumsi, bisa juga mungkin ditaruh di kemasan yang tertutup, disimpan di kulkas, bisa untuk dikonsumsi lagi sore-sore, itu boleh. Ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Ini kandungan gizinya banyak, Ini dia. kalorinya juga nggak besar, Cemilan sehat dari Kak Arinti. dapat vitamin, mineral juga, terus juga rasanya enak, nah manfaatnya juga banyak. Oke, baik. Ya, kalau ini Ya sebenarnya. Dan yang paling penting gampang banget buat Iya, kita yang lagi di rumah aja gitu ya. Gitu, semoga bisa dicoba ya di rumah dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Mungkin aku boleh cicip nggak? Boleh ya. Sedar. Cicip ya. Paling juga dong. Untuk kayak ini ya, menggambarkan yang bener nggak nih? Enak nggak nih? Enak. Makan ya, sahabat. Segar sahabat Benar. Permata. Mungkin nanti siang bisa langsung dicoba. Ini nggak mau berhenti ya. Nanti lanjut aja ya. Enak banget, Oke. beneran. Apalagi kalau kondisinya dingin. Betul. Itu enak. Tambahin es nggak apa-apa Kak? Boleh. Tapi mungkin akan jadi rada berair sampai. Boleh Kak, kesimpulannya untuk sesi kita kali ini? Untuk sesi kali ini, untuk semua sahabat Permata yang lagi nonton, semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kondisi saat ini ya. Tapi insya Allah ini juga akan bermanfaat untuk jangka panjang. Gitu. Jadi nggak cuma ini diterapkan pada saat mau aja, enggak. Jadi diterapkan sama kita terus nanti akan menjadi kebiasaan dan akan baik untuk kesehatan kita di masa yang akan datang. Kemudian untuk yang belum biasa menerapkan gizi seimbang, dicoba perlahan. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak pernah yoga. Iya, benar. Gitu. Kemudian ikuti setiap peraturan yang ada yang diberikan pemerintah. Insya Allah kita akan terhindar dari penyakit. Baik sahabat Permata, mungkin dari penjelasan Kak Arinti ini kita bisa lebih aware dengan asupan gizi yang kita konsumsi setiap harinya. Kemudian semoga juga tadi beberapa pengetahuan kita bisa bermanfaat buat kita terapkan untuk diri kita dan keluarga di rumah. Amin. Baik, kalau gitu cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Live Talk Permata. Terima kasih yang udah nonton Sahabat Permata.
Oke, sebelumnya kita mau nyanyi dulu nih. Ini Buat apa persembahan nih? untuk sahabat permata. Oh, Kali iya. ini Iya. selain nutrisionis, dia Aduh. suaranya bagus. Aduh. Boleh nggak di Apa ya? buat sahabat Lagu permata? apa ya? Oh, mungkin lagu yang Tadi kan kita ngomongin tentang PHBS ya. Hmm. Boleh tuh mungkin tentang cuci tangan. Oh, lagu soal langkah cuci tangan kali ya? betul. Lu masih ingat nggak ya? Nggak bercanda. Ada 6 langkah ya? Iya. Boleh deh, buat sahabat permata pasti ya enggak? Gimana? Oke, di sini. Oh, ada gitarisnya. Kita kan gitaris. Kalau yang apa nyanyi bareng ya? Di sini. Boleh. Terserah yang mana? Di situ. Mungkin saya pindah aja kali ya. Ah, nggak usah di sini aja. Nggak apa-apa, berdua aja. Jangan. Ya udah. Oke. Lagunya apa nih? Lagunya apa nih? Lagunya Cuci tangan. Cuci tangan. Boleh. Iya, masih ingat nggak ya? Oke. Coba. Oke. Ini lagunya seru banget. Jadi Permata tuh memang kreatif banget. Dia apa namanya ngajak aku untuk nyanyiin apa namanya lagu 6 langkah cuci tangan supaya lebih mudah dihafal sama sahabat Permata. Coba ya. Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan, basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai, gosok dua telapak tangan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga tapak dan selai jari. Kuncikan ibu jari kiri gosok memutar, ibu jari kanan gosok memutar, ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri. Lupa dikenali, tapi lupa. Terus bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tanganku. Aduh, maaf ya, udah lama banget lagunya, jadi suka balik lagi. Buat teman-teman dan sahabat Permata sih 6 langkah mungkin bisa diterapkan. Itu ada. Bener banget. Makasih ya. Udah. Thank you, Windy. Ya ampun guys, aku lupa. Terus gak bisa nggak itu dipotong? Udah aku masuk live aja. Tapi kalau di line sih bisa.